Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Perkenankan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual topik 5, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Asesmen erat kaitannya dengan penilaian proses, kemajuan, dan juga hasil belajar peserta didik. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya asesmen adalah sarana bagi seorang pendidik untuk memonitor proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Asesmen memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi formatif dan yang kedua adalah fungsi sumatif. Fungsi formatif ialah berarti asesmen digunakan sebagai umpan balik ataupun feedback baik bagi peserta didik maupun bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. Sedangkan fungsi sumatif ialah digunakan untuk menentukan nilai belajar peserta didik yang kemudian menjadi bahan pertimbangan apakah peserta didik tersebut tuntas atau lulus atau tidaknya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Ada 4 tujuan dari penilaian atau asesmen. Yang pertama adalah keeping track, yang kedua adalah checking out, yang ketiga adalah finding out, dan yang keempat adalah summing up. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh dan jenis dari asesmen yang akan dijelaskan oleh Saudari Elda. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai jenis dan juga contoh asesmen. Dalam kurikulum Merdeka, guru dapat melakukan beberapa jenis asesmen. Ada 3 jenis asesmen yang dapat guru lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik biasanya dilakukan pada awal proses pembelajaran ataupun sebelum proses pembelajaran nantinya akan dilakukan. Fungsi dari tes ataupun asesmen diagnostik ini yaitu untuk mengukur kesiapan peserta didik nantinya, apakah mereka sudah mengetahui tentang materinya ataupun belum, seperti itu. Kemudian nanti guru dapat melakukan atau mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kemudian untuk contoh-contoh ataupun jenis dari asesmen diagnostik ini yaitu yang pertama ada guru dapat melakukan observasi, kemudian dapat menggunakan angket ataupun kuesioner, dan juga dapat melakukan diskusi tanya jawab secara langsung dengan peserta didik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai asesmen formatif. Asesmen formatif biasanya dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Untuk fungsi dari asesmen formatif ini yaitu untuk mengukur apakah capaian pembelajaran ataupun kompetensi sudah tercapai ataupun belum. Tetapi capaian pembelajaran ini dalam satu pertemuan tersebut, seperti itu. Kemudian untuk contohnya yaitu self assessment dan juga ada peer assessment. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga yaitu mengenai asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan setelah nantinya proses pembelajaran itu telah selesai dilaksanakan. Contoh dari asesmen ini yaitu ada asesmen tes tulis yang biasa untuk sekarang istilahnya biasanya disebut dengan PTS ataupun PAS, seperti itu. Dan juga ada juga tes lisan, dan untuk bentuknya yang lain ada juga berbentuk proyek, seperti itu. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu mengetahui gaya belajar Diana selama kelas 3 baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Guru dapat melakukan checking out untuk mengecek kemampuan awal peserta didik. Setelah itu, guru melakukan finding out untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari peserta didik.
Dari kasus Diana terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yaitu Diana belum dapat membaca dengan baik, yang dibuktikan dengan wali kelas Diana yang merasa risau dan khawatir Diana tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas 4. Yang kedua yaitu gaya belajar Diana auditory, yang mana Diana dapat menerima pembelajaran dengan baik apabila dijelaskan secara lisan. Hal tersebut dilihat dari hasil belajar Diana yang ketika diberi penugasan dan ulangan secara lisan, Diana dapat mengikuti dan dapat menjawabnya dengan baik. Dari kasus tersebut, pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif untuk Diana karena Diana membutuhkan seseorang untuk menjelaskan secara lisan dan langsung tanpa tidak hanya pemberian penugasan-penugasan saja. Saya memutuskan bahwa saya akan memberikan asesmen berupa tes tertulis dan tes lisan. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara mandiri dan individual. Pertimbangannya karena tes tertulis sendiri sudah mencakup karakteristik peserta didik secara umum. Kemudian tes lisan. Kenapa saya memilih tes lisan? Karena pertimbangannya yaitu mampu meningkatkan peserta didik dalam berkomunikasi agar mereka lebih aktif dalam berkomunikasi. Kemudian saya juga melihat dari hasil belajar Diana, apabila diberikan penugasan atau ulangan secara lisan, Diana mampu mengikuti dan menjawabnya dengan benar. Oleh karena itu, jenis tes asesmennya adalah tes tertulis dan tes lisan. Kemudian waktu pelaksanaannya, tes tertulis bisa dilakukan secara daring di rumah, lisan bisa dilakukan waktu ujian formatif. Kemudian instrumentasinya tertulis menggunakan pilihan ganda, kemudian lisan menggunakan wawancara atau tanya jawab. Berdasarkan asesmen yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang sebuah asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, dalam kasus Diana ini, kita dapat mengetahui bahwa pentingnya untuk merancang atau membuat strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.